Di tengah gempuran bom dan berbagai serangan lainnya, terdapat suatu keindahan yang tertutupi dari negeri bernama Palestina. Layaknya bangsa lain di dunia, Palestina, saudara kita, juga memiliki berbagai kebudayaan yang diturunkan secara turun-temurun. Palestina memiliki beragam budaya peninggalan kuno yang menggambarkan adat istiadat serta warisan yang dimiliki oleh nenek moyang warga Palestina dari zaman ke zaman. Ini dia kebudayaan Palestina biar semakin tahu kita soal Palestina. Tobe merupakan pakaian tradisional wanita Palestina. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan satu baju dengan model. Desain-desain tobe merefleksikan banyak peristiwa dalam sejarah Palestina. Misalnya pada masa gerakan Intifada Palestina yang pertama pada 1980-an, tobe dihiasi dengan sulaman senjata api, merpati, dan bunga-bunga. Dabke merupakan tarian yang menggambarkan situasi Palestina di bawah penduduk Israel. Alih-alih kesedihan warga Palestina berusaha menampilkan semangat dan optimisme melalui tarian dabke. Para penari laki-laki menggunakan kostum yang berwarna coklat tanah, sementara penari perempuan menggunakan gaun putih panjang. Fidai merupakan lagu kebangsaan rakyat Palestina. Lagu ini digubah oleh seseorang maestro berkebangsaan Mesir, Al-Ismail, sementara lirik lagu ini ditulis oleh Said al-Muzayyin atau yang dikenal sebagai The Rebel Boy. Fidai disebut juga sebagai lagu kebangsaan Intifada atau lagu kebangsaan Revolusi Palestina. Lagu ini disahkan oleh Organisasi Pembebasan Palestina pada tahun 1972. Fidai sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pria yang bersedia mengorbankan hidupnya. Dalam disimpulkan, meskipun Palestina sangat identik dengan konflik yang tidak berkesudahan, hal ini tidak menyurutkan semangat masyarakat Palestina untuk menjaga kebudayaan mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya yang ada di negara Australia. Yang pertama ada Camel Cup, yaitu sebuah acara balap unta yang diadakan setiap tahun di Alice Springs, wilayah utara. Meskipun Australia terkenal dengan populasi besar unta, balap unta menjadi tradisi yang cukup aneh. Acara ini biasanya dilakukan pada bulan Juli. Yang kedua ada Henley on Todd Regatta. Regatta yang sangat tidak biasa di mana peserta mengikuti balapan perahu di sungai yang sebenarnya kering di Alice Springs. Mereka membawa perahu yang mereka tarik sambil berlari di atas pasir. Acara ini diadakan setiap tahun pada bulan Agustus. Ketiga ada Tuna Tossing Championship, yaitu kejuaraan melempar ikan tuna yang diadakan di Port Lincoln, Australia Selatan. Peserta berusaha melempar ikan tuna sejauh mungkin menggunakan teknik lempar berat. Acara ini diadakan pada bulan Januari. Yang keempat ada World Greatest Pub Crawl, yaitu kegiatan mengunjungi sejumlah pub dalam satu hari di kota Mount Isa, Queensland. Peserta berusaha untuk mengunjungi sebanyak mungkin pub dalam rangka waktu tertentu. Kegiatan ini diadakan setiap tahun pada bulan September. Yang kelima ada Sinsila Melon Festival, yaitu festival yang dirayakan di Sinsila, Queensland untuk memperingati hasil panen semangka yang melimpah di daerah tersebut. Festival ini mencakup berbagai acara unik seperti perlombaan makan semangka, lempar semangka, dan berbagai kompetisi semangka lainnya. Festival ini diadakan setiap 2 tahun sekali. Selanjutnya ada Tunarama Festival, yaitu festival yang diadakan di Port Lincoln, Australia Selatan untuk merayakan industri tuna dan hubungannya dengan komunitas lokal. Festival ini mencakup berbagai acara termasuk lomba memancing, balap perahu, kompetisi makan ikan, dan perlombaan meluncur di atas ikan tuna berukuran besar. Festival ini diadakan setiap tahun pada akhir Januari. Selanjutnya ada Duni Derby, yaitu perlombaan kereta tandu yang dilakukan di Boulia, Queensland, sebagai bagian dari acara tahunan Boulia Camel Races. Peserta menarik kereta tandu yang didesain seperti toilet portable sambil berlomba di jalur balap. Acara ini biasanya diadakan pada bulan Juli. Tradisi unik ini mencakup beberapa festival, dan tradisi ini mungkin tergantung pada kondisi dan kejadian tertentu dan dapat berubah dari tahun ke tahun. Jadi sebaiknya memeriksa data resmi dan tanggal pelaksanaan acara terkait.
Itulah tadi budaya Australia yang saya jelaskan. Budaya Arab Saudi sangat dipengaruhi oleh budaya Arab dan Islam. Masyarakat pada umumnya sangat religius, konservatif, tradisional, dan berorientasi keluarga. Banyak sikap dan tradisional berusaha berabad-abad, berasal dari peradaban Arab dan varian Islam. Namun, budayanya juga telah dipengaruhi oleh perubahan yang tepat karena negara tersebut berubah dari masyarakat nomaden dan miskin menjadi produsen berkomunitas dan kaya hanya dalam beberapa tahun di tahun 1970-an. Perubahan ini juga dipengaruhi oleh dan akibat dari sejumlah faktor termasuk revolusi komunikasi dan beasiswa eksternal. Penguasa atau Raja Saudi tersebut adalah Raja Salman dari Arab Saudi. Gerakan Islam Wahabi yang muncul pada abad ke-18 dan terkadang digambarkan sangat puritan, kini mendominasi negara tersebut mengutip prinsip melakukan kebaikan dan melarang kemungkaran. Ada banyak batasan dan larangan perilaku dan pakaian yang diperlakukan secara ketat baik secara hukum maupun sosial. Seringkali lebih daripada di negara-negara muslim lainnya. Namun, banyak larangan tradisional yang baru-baru ini dicabut oleh pemerintah termasuk mengizinkan perempuan mengemudi dan banyak masalah terkait perempuan lainnya. Di sisi lain, hal-hal yang dilarang oleh Islam dilarang di negara tersebut, misalnya minuman beralkohol dilarang keras. Kehidupan sehari-hari didominasi oleh ketaatan Islam. 5 kali sehari, umat Islam dipanggil untuk sholat dari menara masjid yang terbesar di seluruh negeri. Karena Jumat adalah hari paling suci bagi umat Islam, akhir pekan adalah Jumat sampai Sabtu. Sesuai dengan doktrin Wahabi, hanya 2 hari raya keagamaan, Idul Fitri dan Idul Adha, yang diakui secara publik hingga tahun 2006. Ketika hari libur non-keagamaan, hari libur nasional 23 September, yang memperingati penyatuan kerajaan, diperkenalkan kembali. Dalam hubungan gender, norma-norma Arab Saudi biasanya melarang percampuran bahas non-keluarga antara kedua jenis kelamin.